Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Alvis Elektron dengan tutorial-tutorial menarik yang mungkin membantu bagi kalangan sound engineering. Oke, kali ini saya punya pasien multi efek bernama dengan merek Dynacord. Efek ini keluhannya yang pertama tidak bisa menyimpan, walaupun diprogram sedemikian kala, nanti kalau sudah dimatikan itu kembali ke pengaturan pabrik kembali. Itu mengapa efek ini dikatakan tidak bisa menyimpan. Nah, yang kedua itu masalahnya ada di layar LCD-nya, mungkin berumur sudah tua ya, sehingga mungkin polaritas dari layar ini yang mungkin ukurannya 16 kali 2 ini sudah buram atau warna tulisannya itu tidak jelas lagi. Nanti layar ini akan diganti sesuai dengan tipenya, juga sesuai dengan banyaknya karakter dan lapisan karakternya. Baik, akan saya coba ya. Coba saya pilih program dulu, misalkan program nomor 4 ya. Nomor 4 ini saya pilih, kemudian saya matikan. Lalu saya tunggu supaya elko atau kapasitor yang ada di dalamnya itu muatan listriknya sudah habis atau kandungan daya yang tersisa di elko itu sudah habis. Setelah habis, saya coba hidupkan kembali dengan menekan tombol power. Ini tadi saya sudah memilih channel 4. Nah, ini setelah hidup itu kembali ke nomor 1 lagi, dan program yang sudah disetting itu kembali ke standar kembali. Itu tadi yang sudah saya setting itu sudah hilang, kembali ke settingan awal lagi seperti itu. Jadi mengapa ini tidak bisa menyimpan itu? Mungkin ada kendala atau hal-hal yang perlu diperbaiki di dalamnya. Nah, ini juga di layarnya tidak tidak jelas. Ini kayak ada yang terkelupas di dalam, sehingga dampaknya itu pada tulisan ya, tidak jelas, sehingga mempersulit untuk memprogramnya karena karakter-karakter yang perlu kita baca itu tidak jelas lagi. Ini mereknya Dynacord DRP15 dengan seri ya, made in Italy. Ini untuk remote, juga ini input outputnya. Ini made in Germany, bukan Italy. Ada grounding dan lain sebagainya. Oke, langsung dieksekusi. Nah, ini tampak dalam dari efek tersebut. Banyak chip yang di dalamnya. Ini versi lama ya, chipnya masih IC besar-besar. Kalau sekarang biasanya kan agak-agak ringkas. Ini dengan chip tipe lama, mungkin efek ini juga tipe lama ya. Nah, ini Simon, chip yang digunakan di efek ini, dan komponen-komponen yang lain yang menjadi pendukung terhadap efek ini. Nah, ini yang perlu kita ganti nanti, baterai. Kalau nggak salah ini baterai 3 volt. Mengapa efek ini tidak bisa menyimpan? Karena baterai ini sudah perlu diganti ya, dayanya sudah habis atau tidak menyimpan daya lagi, itu perlu diganti.
karena baterai ini berkaitan dengan IC memori yang menyimpan program atau setting yang kita gunakan. Langsung dibuka saja. Nah, ini tepat depan dari layar dari efek ini. Ukuran dari layarnya 16:2. Ini tipe lama. Mungkin kalau di Indonesia ini agak sulit mencarinya, karena biasanya layar seperti itu jarang dijual di pasaran. Kalaupun ada, biasanya tidak sama. Nah, baterai ini sudah saya cabut, kemudian nanti akan saya ganti dengan baterai yang lain karena saya tidak punya yang persis seperti itu. Saya ganti dengan tipe ini ya, cuman ini sama-sama 3 volt, sama-sama 3 volt. Ini biasa digunakan sebagai baterai BIOS di laptop atau komputer. Masalah kualitas pasti dijamin karena ini bawaan laptop yang saya ambil dan masih bagus. Nah, nanti saya pasang di PCB dari efek ini di Nakot ya. Oke, langsung saya eksekusi. Setelah selesai ya, tampak seperti ini baterai yang sudah saya pasang. Saya kasih perkat double tip sebagai perkat dari baterai ini. Berhubung ada kabel yang memudahkan, cukup dengan disolder saja. Nah, ini juga perlu diganti. Saya sudah menemukan layarnya, meski sulit ya, cuman tidak pas. Bentuk soketnya itu tidak sama dengan yang asli. Kalau bawaan dari efek ini, soketnya ada di pinggir. Nah, ini LCD yang baru. Nah, ini yang lama. Yang lama soket kabelnya ada di pinggir ya. Sedangkan yang baru soket kabelnya ada sebelah atas. Bedanya seperti itu. Nah, untuk mencari yang pas seperti yang lama itu sulit sekali. Ada, cuman perlu pengiriman dari luar negeri. Sedangkan sekarang zamannya COVID-19. Oke, setelah diganti tampak seperti ini ya. Kabel soket letak kabel itu ada di sebelah atas. Langsung saya tes saja. Bagaimana hasilnya? Oke ya. Di Nakot sudah tampil difference, sudah sempurna. Tampilan juga sudah sempurna ya. Kontrasnya juga sudah bagus. Dan sudah terlihat sangat sempurna. Oke. Setelah semua terpasang, saya rakit kembali karena semua sudah terpasang dengan rapi ya, sudah bagus, sudah layak pakai. Memori pun sudah bekerja, dan semuanya sudah terpasang, sudah siap ditutup juga ya. Ini layar yang baru, tampak dari luar seperti
manajemen ya. Nah, biasanya kalau manajemen kan layarnya background putih warna biru tuh. Sedangkan yang awal itu kayak apa, nggak bagus lah, tampilannya juga kurang menarik. Nah, ini sebelum ditutup saya coba dulu ya sebelum ditutup. Ups, colokannya belum dipasang. Pasang dulu. Ya, coba bagaimana hasilnya. Ya, Dynacode DRP15 multi effect processing. Di referensi high quality reverb. Jadi semuanya sudah bisa diprogram, bisa menyimpan program tersebut, dan tidak khawatir lagi program yang sudah disimpan itu hilang atau mereset secara otomatis ke bentuk pabrik. Oke, kali ini sudah beres ya pasien yang satu ini dengan kendala tidak menyimpan dan layarnya rusak, terkelupas di dalamnya. Oke, setelah semua terpasang ya, saya coba hidupkan untuk pengetesan apakah berfungsi dengan baik. Saya pilih channel, misalkan channel 3 ya. Kemudian saya matikan, dan nanti setelah beberapa saat saya hidupkan kembali. Ternyata kembali ke program sebelumnya ya, 003. Berarti ini sudah bisa menyimpan ya, tidak seperti sebelumnya kalau dimatikan kemudian dihidupkan lagi, kembali ke menu 001 lagi. Itu mungkin cukup tutorial dari saya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalangan sound engineering. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung terus supaya kami lebih semangat berkarya dan selalu kreatif dalam membuat video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.